bagusnya sekarang di era teknologi yang sudah maju, kalau ada siswa yang terlambat, dia bilang, Pak, saya ke siapa ketinggalan? Lihat di YouTube. Nah, jadi tidak ada lagi alasan orang bilang, saya kasihan Pak, saya tidak mengerti karena saya tidak lihat. Putar di YouTube, lihat kembali apa yang saya jelaskan, bisa dicek kembali. Nah, kalau tidak mengerti lagi saya menjelaskan tentang teorinya, lihat lagi. Kalau sudah dia berkali-kali tidak mengerti, cari saya. Kalau saya tidak bisa jelaskan, cari yang lebih pintar. Karena sepintar-pintarnya seseorang, masih ada yang lebih pintar. Hubungan gradien garis dan kedudukan dua garis. Pertama, garis sejajar. Perhatikan. Nah, yang pertama, garis sejajar. Ini kalau saya berbicara garis sejajar, tidak perlu saya menjelaskan teori panjang. Misalnya kayak begini saya bilang, perhatikan. Perhatikan. Kalau orang, perhatikan ya, kalau orang kedinginan dimandi dengan air dingin bisa mati. Ya? Nah, sama dengan teorinya. Kalau garis sejajar, perhatikan, garis sejajar, gradiennya itu sama. Sini lihat coba, dua garis sejajar, gradiennya itu sama. Misalnya ada garis begini, dia begini, gradiennya sama. Terus ada yang bertanya, tapi kenapa Pak garisnya berbeda? Ada yang di sini, ada yang di sini. Itu C-nya. Paham? C-nya. Paham C? Ini yang C-nya di belakang. Misalnya 3X tambah 4Y sama dengan 12. Dan 6X sama dengan 24 kurang 8Y. Atau mungkin dia dikali 2. Paham ya? Atau dia dikali 2. Misalnya kalau dia berimpit, perhatikan. Jadi suatu garis itu dia berimpit kalau dia kelipatan. Salah tadi. Kalau dia sejajar, mana yang sejajar? Tahu lagi ya. Kalau garis sejajar, dia itu gradiennya sama. Contoh, 5X tambah 7Y sama dengan 4. 5X tambah 7Y sama dengan 10. Sejajar atau tidak ini? Ini sejajar atau tidak? Sejajar ini? Kenapa sejajar? Gradiennya sama. Paham ya? Jadi kalau suatu garis itu, kalau dia berimpit, perhatikan garis 3X tambah, misalnya begini. Ini sejajar ya. Ini sejajar. Nah, sekarang ada lagi yang berimpit. Yang berimpit begini. 2X tambah 3Y sama dengan 6. Baru 4X tambah 6Y sama dengan 12. Ini sejajar. Sudah yang kedua itu ya. Terlambat berarti. Jam berapa sekarang? 8.28. Perhatikan. Jadi ini kelipatan, perhatikan. Lihat baik-baik. Ini berimpit. Apa bedanya berimpit dengan sejajar? Berimpit itu sejajar. Nah, sejajar itu tidak berimpit. Saya ulang ya. Sejajar itu pasti berimpit. Berimpit itu pasti sejajar. Kalau sejajar belum tentu berimpit. Ini kan sejajar. Ini sejajar. Terus kemudian begini sejajar. Ini sejajar juga. Ini sejajar. Cuma tidak ada jarak. Nah, itulah. Jadi syarat sebuah garis itu dikatakan sejajar kalau gradiennya sama. Nah, kalau dia gradiennya adalah kelipatan, misalnya kalau X-nya 2, di sini 4. Di sini 3, berarti di sini 6.
Kalau sini 6, sini 12, itu pasti berimpit. Nggak usah bilang berimpit kayak ini, pasti berimpit. Ya. Kalau yang begini, X-nya sama, Y-nya juga sama, hanya koefisien apa namanya? Yang C-nya konstantanya yang beda, itu pasti sejajar. Nanti kita cek garis-garis sejajar yang lain. Sekarang garis yang berpotongan tegak lurus. Ya. Jadi kalau sejajar itu gradiennya sama ya, M1 sama dengan M2. Berimpit sama juga gradiennya. Sejajar sama juga gradiennya. Yang beda gradiennya apa? Yang tidak sejajar. Sekarang garis-garis yang tegak lurus. Nah, jadi di sini bagian B berimpit, sudah tahu tadi berimpit kan? Berimpit. Yang ini yang berimpit. Yang sejajar ini. Nah, sekarang berpotongan tegak lurus, gitu ya? Berpotongan tegak lurus. Garis berpotongan tegak lurus. Garis berpotongan tegak lurus. Ngerti kan? Di sini garis berpotongan tegak lurus itu M1 itu M1 itu M1 dikali M2 sama dengan negatif 1 gitu. Itu teorinya. M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Mau bertanya, Pak, bagaimana itu, Pak? M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa yang namanya tegak lurus itu dia berbeda. Kebalikan. Tahu kebalikan? Jadi tegak lurus itu adalah kebalikan. Contoh, kalau M1-nya 2, maka M2-nya berapa? Negatif 1/2. Jadi dengar, gradien suatu garis berpotongan tegak lurus itu adalah M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Artinya kalau M1 diketahui, maka M2-nya itu adalah kebalikan negatif dari yang diketahui. Contoh, M1-nya 2, kebalikannya 2 berapa? Kebalikan, tahu kebalikan? Kalau kebalikannya 1/2 berapa? 2. Kebalikannya 2 berapa? 1/2. Kebalikannya 1/3 berapa? 3. Kebalikannya 3 berapa? 1/3. Jadi ternyata 3 itu sebenarnya sama dengan apa? 3/1. Kalau dibalik menjadi? Kalau dibalik menjadi? 1/3. Tahu ya? Jadi esensinya itu semua bilangan itu adalah A per B. Ada pembilang, ada penyebut. Cuma 3 itu kenapa dia nilainya 3? Bukan karena 3 bagi 1 3. Jadi kalau dikatakan kebalikan, maka terbalik. 1 di atas, 3 turun di bawah. Itu namanya kebalikan. Gradien garis berpotongan tegak lurus itu artinya kebalikan dari suatu gradien yang diketahui dibalik baru negatif. Paham ya? Dibalik baru negatif. Sekarang kalau M2-nya sama dengan negatif 2, M1-nya berapa? M1-nya berapa? 1/2. Tidak perlu lagi negatif. Kenapa lagi tidak perlu negatif? Karena dia sudah negatif, makanya positif. Sekarang kalau misalnya M1-nya sama dengan 1/2, maka M2-nya berapa? Negatif 2. Paham tak? Jadi kalau ada soal yang kemudian dia mengatakan bahwa gradien yang satu tegak lurus, maka kalau gradiennya yang satu kita tahu bahwa negatif 2, yang gradien yang satunya itu 1/2.
Paham ini? Sampai di sini. Nanti kita ambil nanti soal contoh soal ini teorinya ini. Nanti kita setelah kita kerjakan soal tambah meyakinkan benar paling. Nah, sama seperti kalau kalian naik pesawat, dia bilang orang kalau ke Makassar itu cuma 1 jam naik pesawat. Dia bilang orang yang pernah naik pesawat. Masa? Coba naik pesawat pas dia tiba, yuk nih 1 jam sih. Nah, itu contoh. Jadi dalam teori belajar, apapun yang kalian pelajari, kalian tidak akan pernah puas sebelum kalian coba. Jadi kenapa ada siswa yang belajar matematika dari SD sampai sekarang MTS kelas 8 tidak pernah mengerti? Kenapa? Karena hanya teori dia dengar, tidak pernah dia coba. Jadi tidak berkesan di kepalanya. Coba kalau kalian belajar apa saja. Ada orang, contoh ya, yang terlalu kasar ini, tai ayam. Orang bilang tai ayam itu baunya busuk. Karena orang sering pegang, busuk paling. Ada orang yang tidak percaya, masa busuk? Pegang nih, yudi. Tapi kalau dia tidak pernah coba, dia tidak akan pernah tahu kalau tai ayam itu busuk. Harus dicoba. Sama dengan orang makan mangga kecut. Ada orang dia bilang saya itu kuat makan yang kecut-kecut. Tapi temannya bilang kalau mangga aku kecut sekali saya tidak sanggup orang. Saya bilang kok saya sanggup. Karena dia pandang enteng, begitu dia makan, kecut memang nih. Nah, baru dia tahu ternyata kecut sekali mangganya teman. Sekarang berpotongan. Karena ini garis berpotongan tegak lurus. Gradiennya kebalikan negatif. Ya, jadi saya tulis di sini supaya lebih kalian tahu gradiennya. Gradien yang lain ya. Gradien yang lainnya dibalik negatif. Nah, sudah paham tuh maksudnya itu? Dibalik negatif. Nah, sekarang ada lagi dia bilang berpotongan. Tidak ada tegak lurusnya, tidak ada lurus-lurusnya, pokoknya dia berpotongan. Bagaimana itu berpotongan? Yang berpotongan tegak lurus itu begini. Saya berdiri lurus. Lantai di bawah ini tegak lurus dengan saya. Dia baring di lantai, saya lurus. Ini namanya tegak lurus. Ya, tegak lurus terhadap lantai. Tapi kalau misalnya, tapi kan saya jatuh kalau saya berdiri betul begini. Kalau seandainya mungkin keseimbangan bagus, misalnya saya ini berdirinya begini. Ini namanya berpotongan tapi tidak tegak lurus. Apa yang terjadi dengan gradiennya? Saya tulis bagiannya di sini saja. Kalau garis berpotongan tidak tegak lurus, tidak tegak lurus, apa yang terjadi? M1 tidak sama dengan M2. Gradiennya beda, itu saja. M1 itu tidak sama dengan M2. Itu saja cukup. Tidak lagi bilang dibalik begini, diputar-putar. Pokoknya tidak sama. Bagaimana itu yang berpotongan yang tidak sama? Contoh, misalnya ya, tapi saya belum tahu apakah dia berpotongan atau tidak. Contoh, 3X tambah 5Y sama dengan 0. 2X tambah 3Y sama dengan 7. Ini kan berbeda. Ini berbeda. Jadi dia berpotongan karena M1 tidak sama dengan M2. Paham ya? Sudah paham sih? Kalau begitu teori-teorinya tuntas. Sekarang nanti berikutnya kita menentukan persamaan, tapi nantilah. Nah, yang ini dulu kita bahas ini, kita ambil soalnya dulu. Penting kan?